Nah, setelah kita memahami definisi dari zakat, sekarang kita masuk pada hukumnya dan bukannya dalam syariat Islam. Fardu 'ain 'ala kulli man tawaffarat fihi syurutu wujubiha. Jadi zakat itu hukumnya adalah fardu 'ain, wajib bagi perorangan yang sudah terpenuhi pada mereka, yang sudah terpenuhi padanya syarat-syarat wajib zakat itu. Wa qad thabatat fardiyatuha bil kitab was sunnati wal ijma', dan sungguh telah tetap tentang kewajiban zakat ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan ijma' para ulama kita. Nah, adapun dalil tentang wajibnya zakat dari Al-Quranul Karim maka sangatlah banyak. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah. Nah, di sini kan ya Allah berfirman khudh, ambillah. Berarti perintah, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, kaidah usulnya. Dia Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari harta-harta mereka itu ya sedekah, itu zakat yang dengannya engkau mensucikan dan membersihkan mereka. Ya. Sehingga tadi kita sampaikan makna bahasa dari zakat itu adalah mensucikan. Karena memang dengan seseorang itu mengeluarkan zakatnya, dia telah mensucikan dirinya, mensucikan hartanya, begitu. Itu dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengirim Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Mu'adz mengatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Maka ketika engkau mendatangi mereka nanti, maka ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Fa idzahum ata'u laka bidzalik, dan apabila mereka sudah mentaatimu untuk mengucapkan syahadat, fa'alimhum anna Allah azza wa jalla iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Maka kabari mereka, ajari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka salat 5 kali dalam sehari. Fa innahum ata'u lidzalika, nah kalau mereka sudah mentaatimu untuk melaksanakan salat 5 waktu, fa'alimhum anna Allah ta'ala iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim, maka kabarkan kepada mereka, ajari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi mereka sedekah, itu zakat, pada harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka, itu zakat maksudnya, untuk kemudian diperuntukkan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka.
Jelas di sini. Ya, dalam hadis ini yang menunjukkan kepada kita tentang kewajiban zakat itu sendiri. Begitu pula hadis yang masyhur, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila." Ini Nabi SAW dalam hadis ini merincikan tentang rukun-rukun Islam yang 5. Salah satu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan adalah ya zakat, begitu. Nah, itu dia dalil dari sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya zakat tersebut. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, ya, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah." Ya, jadi kesimpulan dari hadis ini sampai-sampai saking wajibnya zakat ini, Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkannya. Dan ini kemudian dipraktikkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau naik menjadi khalifah sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka beliau memerangi orang-orang tersebut. Bahkan beliau mengatakan, seandainya mereka enggan untuk mengeluarkan zakat walaupun hanya ikat yang biasa digunakan untuk mengikat unta, ya itu yang harusnya dikeluarkan sebagai zakat, kemudian mereka enggan mengeluarkannya, maka aku akan perangi mereka, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini mengisyaratkan kepada kita tentang wajibnya mengeluarkan zakat ini. Ya. Makanya nanti orang-orang yang enggan menerima zakat itu boleh dipaksa oleh pemerintah. Ya, mungkin aparat datang, ya, memaksa dia untuk mengeluarkan zakat. Diambil, ya, sesuai dengan kadar yang wajib dia keluarkan. Ya. Nah, jadi itu dalil-dalil menunjukkan kepada kita tentang kewajiban zakat. Nah, sekarang kita pertama apa saja keutamaan yang akan zakat, atau secara umum zakat, infak, sedekah, ya, apa saja keutamaan-keutamaan yang akan diraih. Dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaan ini, ya, itu akan memotivasi kita, ya, untuk mengeluarkan zakat atau berinfak, bersedekah secara umum. Adapun keutamaan-keutamaan yang pertama, annaha min sifatil abrar wa ashabil jannah. Jadi, ya, mengeluarkan zakat, termasuk suka berinfak, suka bersedekah, ini adalah termasuk dari sifatnya penghuni surga, sifatnya orang-orang yang mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti di akhirat berada di kebun-kebun dan mata air itu di surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di surga mereka akan menikmati, ya, semua yang Allah sediakan bagi mereka dari nikmat-nikmat yang ada, dikarenakan mereka di dunia telah melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di antara sifat-sifat mereka penghuni surga ini, Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Itu mereka yang di malam hari, ya, sedikit tidurnya karena beribadah, salat malam,
kemudian di waktu subuh, di waktu sahur, sebelum subuh mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Nah, begitu pula ya, mereka mengeluarkan dari harta mereka itu zakat yang diberikan kepada orang-orang yang meminta-minta atau orang yang berhak menerimanya. Jadi ini diantara sifat-sifat penghuni surga adalah mereka yang mengeluarkan zakat. Ya, termasuk suka berinfak, bersedekah dan seterusnya. Kemudian keutamaan yang kedua, annaha min sifatil mu'minin al-mustahiqina li rahmatillah. Jadi mengeluarkan zakat itu termasuk dari sifat-sifat orang beriman yang berhak untuk meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya, sebagian dengan sebagian yang lain adalah saling menolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka selalu berusaha menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, dan mereka menunaikan salat dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Nah, mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat. Siapa? Di antaranya adalah orang yang mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian yang ketiga juga dari keutamaan-keutamaan zakat adalah annallaha yunammiha wa yurabbiha li sahibiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memelihara ya zakat, infak, sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba itu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapus riba, itu menghapus keberkahan-keberkahan pada harta hasil riba. Wa yurbis sadaqah, dan Allah akan mengembangbiakkan ya harta dari sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang, dari infak, zakat dan semacamnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin," yang artinya barang siapa yang bersedekah ya walaupun hanya dengan sebutir kurma namun dari hasil yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal. Ya, jadi seorang yang bersedekah dengan satu butir kurma, maka Allah akan terima sedekahnya itu atau zakatnya secara umum. Kemudian kata Nabi SAW, Allah akan pelihara ya sedekah atau zakat itu sehingga berkembang biak, membesar sampai kata Nabi SAW ya akan besarnya seperti gunung. Ya, seorang oleh seorang perbanyak ijazah besar pahalanya. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ya. Nah, kemudian juga termasuk keutamaan-keutamaan dari zakat, infak, sedekah dan semacamnya. Anna Allah Ta'ala yul sahibaha min harri yaumil qiyamah. Bahwasanya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menaungi orang yang mengeluarkan zakat tersebut pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kapan? Di padang mahsyar. Ya, ketika manusia kepanasan, matahari didekatkan cuman beberapa mil, ya, sehingga ada orang yang keringatnya sampai tumitnya, ada sampai lututnya, ada sampai perutnya, ada yang hampir tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nah, di sanalah
Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, akan menaungi hamba-hambanya. Nah, di antara orang-orang yang mendapat naungan ya nanti di padang mahsyar itu adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat ini. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka nanti di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Jalla Jalaluhu. Nah, di antara 7 golongan ini kata Nabi SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Itu seseorang yang mengeluarkan infak, sedekah, itu zakat secara umum. Ya, sehingga dia keluarkan dengan tangan kanannya, bahkan sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ya, nah ini termasuk orang-orang mengeluarkan zakat. Jadi akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Subhanallah. Kemudian yang kelima dari keutamaan zakat, annaha tuzakki al-mal wa tunammihi wa taftahu li sahibiha abwabar rizqi. Bahwa zakat itu akan menambah harta seseorang. Ya, akan menjadikan harta seseorang itu makin berkembang. Bahkan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rizki. Ya, subhanallah. Jadi mungkin ya secara matematika orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya berkurang. Tapi yakinlah, ya cepat atau lambat Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan berikan keberkahan pada harta orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam hadis qudsi, ya bena Adam, unfit alaika. Wahai anak Adam, berinfaklah engkau. Infak masuk di dalamnya zakat secara umum. Unfit alaika, ini saya pun berinfak kepadamu. Ya, jadi berinfaklah engkau wahai anak Adam, maka aku akan berinfak kepadamu, aku akan gantikan untukmu. Ya, aku akan bukakan bagimu pintu-pintu rizki. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min malin. Sungguh sedekah, zakat, infak itu tidak akan pernah mengurangi harta seseorang. Ya. Yang secara matematika mungkin iya. Ya, tapi yakinlah Allah akan ganti. Ya, apalagi kita sama-sama ketahui ya, bahwasanya harta kita yang sejati itu apa yang kita infakkan, yang kita dermakan, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala berupa zakat, infak, sedekah. Itu harta kita yang hakiki. Ya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Padahal kata Nabi SAW, manusia tidak memiliki harta kecuali 3 saja. Apa yang dia makan lantas jadi kotoran, apa yang dia pakai dari pakaian sampai lusuh, dan apa yang dia keluarkan di jalan Allah dari hartanya berbentuk zakat, infak, sedekah itu. 2-nya sudah habis. Yang dia makan habis, yang dia pakai habis. Yang tersisa yang akan menyertai dia sampai hari kiamat itu adalah ya apa yang dia keluarkan dari zakat, infak, sedekah itu. Itu yang akan terus menemani dia sampai hari kiamat. Ya, inilah di harta kita yang sejati. Ya, maka ya tidak mutlak ucapan orang yang mengatakan harta itu dibawa mati. Ya, memang benar. Tapi bisa kita bawa mati harta itu kapan? Ya tatkala kita menzakatkannya.
tatkala kita meninfakkannya, mensodakohkannya, itu kita akan bawa mati. Ya, itu akan terus akan menjadi pembela kita nanti di hari kiamat. Nah, kemudian juga termasuk dari keutamaan zakat atau infak sedekah secara umum adalah annaha sababun linuzulil khairat. Bahwasanya ya, dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu akan menjadikan turunnya kebaikan-kebaikan. Wa man'uha sababun fi man'iha, dan tidak mengeluarkan zakat akan menjadi sebab tidak turunnya kebaikan-kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatru minas sama' walaula al-bahaim lam yumtiru." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh tatkala ada suatu kaum yang mereka enggan untuk mengeluarkan zakat, melainkan Allah akan tahan hujan bagi mereka. Ya. Kalau bukan karena adanya hewan yang memerlukan air itu, misalnya ya, hujan itu tidak akan turun. Nah, ini ya menunjukkan kepada bahwasanya kalau terjadi kemarjaan, ya hujan, ya tidak kunjung turun, itu salah satu penyebabnya adalah orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat ini. Namun ketika zakat dikeluarkan, maka kebaikan akan datangkan, baik dari langit ataupun dari bumi. Ya. Kemudian juga termasuk dari keutamaan zakat, infak, sedekah macamnya adalah annaha tukaffirul khataya wadz-dzunub. Bahwasanya ya, itu semua akan bisa menghapuskan dosa-dosa orang yang mengeluarkannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara." Sesungguhnya sedekah, zakat, infak itu akan menghapuskan dosa-dosa orang yang mengeluarkannya sebagaimana air itu memadamkan air. Subhanallah. Ya, ini perumpamaan yang Nabi SAW jadikan. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air itu akan dipadamkan dengan air. Jadi dosa-dosa kita ibarat api, air itu adalah zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan. Dengan kita mengeluarkannya, maka dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Kemudian juga yang kedelapan dari keutamaan ya zakat adalah annaha dalilun ala sidqi imanil muzakki. Bahwasanya zakat itu adalah dalil, ya, bukti yang menunjukkan jujurnya iman seorang hamba. Ya, makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu burhanun." Sesungguhnya sedekah itu adalah bukti dari jujur iman seorang hamba. Wa dzalika anal mahbub lin-nufus wal mahbub la yubdhalu illa ibtigha'a mahbubin mithlihi. Kita tahu kan bahwa setiap kita itu terhadap harta. Nah, ketika kita mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, infak, sedekah yang hakikatnya kita senang dengan harta tersebut, pastinya kita tidak akan mengeluarkannya kecuali ya karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita menginginkan sesuatu yang lebih dari harta yang kita cintai itu sendiri. Itu dari pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, itu kita harapkan dengan infak, sedekah, zakat yang kita keluarkan. Makanya ini menjadi bukti bahwasanya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, begitu pula termasuk dari keutamaan zakat adalah annaha tuzakki akhlaqal muzakki wa tashrah sadrahu. Bahwasanya ya zakat itu akan memperbaiki akhlak seorang hamba dan akan menjadikan hatinya itu lapang. Ya. Dikarenakan orang kalau dia tetap mengeluarkan zakat, rajin infak, sedekah, itu menunjukkan dia terbebas dari sifat bakhil. Ya, terbebas dari sifat bakhil. Dan orang ketika mengeluarkan zakat ataupun infak, sedekah, itu akan merasakan tersendiri bagaimana terasa lapang hati itu. Ya, terasa nyaman ketika seseorang mengeluarkan ya zakat, infak, sedekah dan semacamnya. Ini ya mungkin kita rasakan sendiri. Ya. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala ya jadikan pada zakat itu sendiri. Jadi ya subhanallah sangat banyak sekali ya keutamaan-keutamaan yang kita akan dapatkan dengan melaksanakan ibadah zakat ini. Maka ini yang kita harapkan. Ya, ini yang harusnya menjadi motivasi kita dalam mengeluarkan zakat ataupun infak dan sedekah. Ya, bukan karena ingin disanjung manusia, bukan karena ingin dipuji manusia. Nah, karena kalau niat kita demikian bisa rusak ya pahala kita. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan nanti di hari kiamat ada seseorang yang didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang ini adalah orang yang dahulu di dunia banyak berinfak, banyak bersedekah. Ya. Tetap mengeluarkan zakat. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada orang itu nikmat-nikmatnya. Maka dia pun mengenal nikmat-nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa yang kau lakukan untuk mendapatkan nikmat-nikmatku di surga ini?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, dahulu di dunia aku banyak berinfak, aku banyak bersedekah, aku mengeluarkan zakat ya Allah. Itu yang aku lakukan untuk mendapatkan nikmat-Mu ini ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabta." Engkau bohong. Dahulu engkau di dunia berinfak, bersedekah, berzakat supaya orang-orang mengatakan kamu itu orang yang dermawan, supaya kamu dikatakan ahli sedekah, wa qad qil, dan dikatakan di dunia kamu seperti itu. Maka itu yang kamu dapatkan, dan di akhirat ini kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari nikmatku. Maka orang itu pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini peringatan ya kepada kita agar kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam mengeluarkan zakat ya ataupun infak dan sedekah ini. Jadi jadikan yang menjadi motivasi kita, tujuan kita adalah apa yang kita sebutkan dari ya keutamaan-keutamaan tadi itu. Ya, itu yang menjadi tujuan kita. Bukan untuk mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Walaupun terkadang sanjungan itu kita akan dapatkan. Ya. Maka kalau orang tidak meniatkannya, lantas kemudian dia dipuji, disanjung oleh manusia, maka kata Nabi SAW, tilka al-bushra al-ajil. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan baginya. Kita tidak mengharapkannya, tapi ternyata orang memuji. Maka itu ya kabar gembira yang Allah segerakan untuk kita. Sebelum nanti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat, begitu. Nah, itu ya keutamaan zakat, ya infak dan sedekah. Nah, sekarang kita masuk pada hukmu man'iz zakah wa 'uqubati mani'iha. Apa hukuman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat? Ya. Ittafaqal ulama ala anna man jahada wujub az-zakah wa ankara fardiyata fa huwa kafirun bil ijma'. Jadi para ulama sepakat, seluruh ulama, bahwasanya orang yang tidak mengeluarkan zakat karena menganggap zakat itu tidak wajib, orang itu bisa kafir. Orang itu bisa murtad.
kalau dia enggan mengeluarkan zakat dengan keyakinan zakat itu tidak wajib. Kenapa? Ya karena secara tidak langsung dia mengatakan zakat itu bukan dari rukun Islam. Ya, padahal kan semua kaum muslimin sepakat mengatakan zakat itu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Nah, kalau ada orang ya enggan mengeluarkan zakat dan mengatakan zakat itu nggak wajib, nggak perlu saya tunaikan, itu naudzubillah bisa keluar dari Islam. Ya. Adapun orang yang enggan mengeluarkan zakat dikarenakan dia bakhil, ya dikarenakan dia kikir, maka orang seperti ini ya tidak terjerumus pada hal yang tadi itu keluar dari Islam, tidak, tapi dia telah melakukan dosa besar. Kenapa? Dia telah meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam padahal sudah wajib bagi dirinya. Maka itu yang kita katakan tadi di awal. Ya, kadang banyak orang tidak sadar kalau dia telah melakukan dosa besar. Itu dengan dia tidak mengeluarkan zakat padahal dia sudah wajib mengeluarkannya. Maka ini perlunya kita mempelajari zakat ini. Ya, kadang bukan karena pelitnya orang itu, karena kikirnya, karena nggak tahu. Ya, jadi orang tidak mengeluarkan zakat bisa karena pelit, karena kikir, atau karena nggak tahu. Dan dua-duanya ini dosa. Maka ini perlunya kita belajar. Ya, perlunya kita belajar supaya kita tidak terjerumus pada dosa besar yang tidak mengeluarkan zakat padahal sudah wajib bagi dirinya. Nah kemudian, nah itu kaitan dengan hukuman bagi pelaku atau orang yang meninggalkan zakat secara syarat. Ya, jadi dia telah melakukan dosa besar. Nah adapun wa amma uqubatu mani zakat fid dunya, adapun hukuman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat di dunia, faqadariyatun wa syar'iyyah, maka ada hukuman yang sifatnya qadariyah, itu ketetapan takdir yang bisa jadi menimpa dia, atau ada hukuman yang sifatnya syar'iyyah. Adapun yang sifatnya qadariyah itu Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kemarau panjang dikarenakan orang-orang yang enggan ya menurunkan zakat, mengeluarkan zakat. Allah ya jadikan timpakan kepada mereka kemarau panjang. Ya, hujan tidak kunjung turun. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma mana'a qaumun az-zakata illa ibtalahumullahu bis-sinin." Dan tidaklah ada suatu kaum yang enggan mengeluarkan zakat melainkan dengan sebab itu Allah akan timpakan kepada mereka hukuman ya yang sifatnya umum orang, atau bisa jadi secara khusus Allah jadikan orang yang enggan mengeluarkan zakat itu binasakan harta bendanya. Ya, entah mungkin ya dia dijadikan sakit misalnya sehingga harus menghabiskan hartanya untuk berobat. Ya, walaupun tidak mutlak seperti itu, bisa jadi. Atau mungkin Allah timpakan musibah kepada dirinya, kebakaran misalnya atau semacamnya, melahap rumahnya. Bisa jadi itu menimpa orang yang enggan mengeluarkan zakat, yang kikir dan pelit. Ya, ini hukuman qadariyah. Kemudian ada hukuman yang sifatnya syar'iyyah. Itu apa? Annahu idza kana mani'uz zakat fa innahu tu'khadhu minhu zakati qahran. Yang tadi sempat kita singgung. Itu orang yang enggan mengeluarkan zakat, maka boleh bagi hakim atau aparat datang ke rumahnya kemudian memaksa untuk mengambil hartanya. Ya, sesuai dengan kadar zakat yang wajib dia tunaikan. Itu enggak apa-apa. Ya. Boleh bagi pemerintah untuk
menyuruh aparat, mungkin tentara, mungkin polisi datang untuk memaksa orang itu mengeluarkan zakat yang wajib dia tunaikan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau sampai memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, begitu. Nah, ya, itu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah syurut wujubiz zakah. Apa saja syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat? Kewajiban mengeluarkan zakat ini bisa kita bagi menjadi dua. Itu kewajiban pada hartanya, ya, dan kewajiban pada orangnya. Afwan. Jadi syarat-syarat yang menjadikan zakat itu wajib terbagi menjadi dua. Syarat yang berkaitan dengan orangnya, ya. Kemudian yang kedua syarat yang berkaitan dengan hartanya. Nah, adapun syarat yang berkaitan dengan orangnya adalah al-hurriyah. Orang itu adalah orang yang merdeka. Maka orang yang merdeka maksudnya bukan budak. Maka kalau orang itu statusnya budak, tidak ada kewajiban zakat pada dirinya. Ya, secara singkat aja. Kemudian yang kedua, syarat yang berkaitan dengan orangnya adalah al-Islam. Jadi orangnya itu adalah seorang yang muslim. Maka orang muslim, ya, tidak ada kewajiban zakat pada dirinya, begitu. Kemudian jadi muslim, ya, orangnya muslim. Nah, sehingga ketika seseorang itu adalah orang yang muslim atau muslimah, maka walaupun dia masih anak-anak sekalipun, ketika dia memiliki harta, itu dia tetap wajib menzakat hartanya itu. Karena bukan syarat zakat itu orangnya balik, begitu. Dia masih anak, mungkin nggak anak banyak. Mungkin bisa jadi mungkin orang tuanya meninggal sehingga dia akan urusan yang banyak. Mungkin dia masih bayi. Nah, apakah ini wajib mengeluarkan zakat? Maka jawabannya adalah iya. Karena syarat wajib zakat itu tidak mengharuskan orangnya sudah balik. Tidak seperti sholat, tidak seperti puasa. Kan kalau sholat, puasa harus sudah balik baru wajib baginya sholat dan puasa. Nah, adapun zakat, ya, maka ini tidak dipersyaratkan orang itu balik. Selama dia memiliki harta yang memang wajib untuk dizakatkan, maka di sana dia wajib untuk mengeluarkannya. Ya, wajib bagi dia untuk mengeluarkannya. Nah, itu kaitan dengan orangnya, ya, syarat yang harus terpenuhi sehingga wajib pada orangnya. Itu dia adalah orang yang merdeka, bukan budak. Kemudian yang kedua, dia adalah seorang muslim atau muslimah tentunya. Kemudian adapun syarat yang berkaitan dengan hartanya adalah pertama, an yakuna minal asnaf allati tajibu fiha zakah. Itu harta tersebut termasuk dari harta-harta yang diwajibkan zakat padanya. Nah, nanti kita akan rincikan. Ya, nanti ada, ya, uang, emas, perak, ya, dan yang lainnya. Jadi syarat pertama, harta itu adalah harta-harta yang diwajibkan zakat padanya oleh syariat. Karena memang tidak semua harta wajib dizakatkan, ada harta-harta tertentu.
itu wajib dizakatkan adalah an yablugha an-nisab. Itu harta tersebut dah sampai contoh misalnya ya, emas nisabnya berapa? 85 gram. Nah, tidak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena belum sampai nisab. Belum mencapai nisab. Karena syarat wajib zakat itu adalah ketika harta itu sudah sampai nisab. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna hadzal mal mamlukan milkan tamman. Hendaknya harta yang dimiliki itu ya dia miliki sepenuhnya. Ya dia miliki sepenuhnya. Nah, ini juga termasuk dari syarat-syarat wajib zakat. Ya. Kemudian termasuk juga adalah bulughul haul. Ya, ketika harta itu sudah sampai haulnya. Bagi harta-harta zakat yang diwajibkan padanya haul. Haul itu apa? Itu sudah dimiliki 1 tahun. Ya, dan tidak semua ya yang wajib ada haulnya ya, seperti uang, emas, perak, ya barang-barang yang diperjualbelikan, ya itu wajib haul, itu dimiliki setahun. Ya adapun nanti kalau seperti hasil pertanian, ya barang temuan, ya maka di sana tidak ada persyaratan haul begitu. Jadi ini syarat yang keberapa tadi? Yang keempat kaitan dengan harta itu ketika harta itu sudah dimiliki 1 tahun pada harta-harta zakat yang diwajibkan padanya haul. Nah itu dia syarat-syarat wajib zakat baik pada orangnya ataupun pada hartanya. Nah, ulun kira kita cukupkan ya. Ini mungkin sebagai muqaddimah ya sebelum kita masuk pada perincian kaitan dengan harta-harta zakat itu sendiri, dan hitung-hitungannya juga nanti insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan kepada Nasir hafizahullah ta'ala. Syukran jazakallah khair Ustadzuna, pembahasan yang cukup lengkap sebagai sebuah pengantar ya, di mana Ustadz tadi membuka dengan besarnya syariah zakat ini dalam pandangan agama. Begitu juga keutamaan zakat dalam syariah begitu besar dan agungnya, dan besarnya juga hukuman dan sanksi bagi orang yang sengaja padahal dia sudah terkena wajib zakat apabila dia mengabaikannya. Banyak hal yang akan kita perbincangkan seputar zakat, dan pasti akan insya Allah akan ada banyak sekali pertanyaan dari pemirsa sekalian, dari pendengar sekalian terkait zakat ini. Mungkin sebagai pembuka barangkali ya, kita berharap pertanyaan yang diajukan ini sesuai tema ya. Ini yang masuk masih ada seputar saum ini. Masih ada yang masuk seputar saum. Oke. Mungkin kita baca yang sesuai tema dulu Ustaz ya. Ini ada pertanyaan. Bismillah. Izin bertanya, apakah boleh seorang anak yang sudah memiliki anak dan istri membayarkan zakat fitrah kedua orang tuanya padahal ekonomi orang tuanya tersebut masih mampu untuk membayar zakat sendiri, dengan catatan zakat fitrah keduanya sendiri sudah diamankan? Artinya seorang anak yang sudah mandiri tapi dia
membayarkan zakat fitrah ini Ustaz ya, cerita zakat fitrah. Nanti insya Allah kita akan sampai juga pada pembahasan zakat fitrah. Tapi mungkin elok kalau bisa kita berikan jawaban singkat nih. Apakah anak tadi yang membayarkan zakat fitrah orang tuanya, padahal orang tuanya mampu, ini benar begitu Ustaz? Atau sebaliknya orang tuanya sendiri yang bayar zakat untuk dirinya, bukan anaknya yang menanggung, yang menjadi penanggungnya gitu kan kalau dia tidak mampu. Fadhil Ustaz. Allah taala. Ini termasuk pertanyaan yang kita tampung dulu Ustaz ya. Insyaallah. Jadi pendengar sekalian, pertanyaan ini perlu kita cari rujukan dari pendapat para ulama agar kita tidak keliru menjawabnya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita mohon untuk diberikan waktu untuk mencari referensi dan insyaallah kita akan berikan jawaban di besok atau hari setelah ini ketika kita menemukan jawabannya. Yang selanjutnya Ustaz yang terkait dengan zakat dan infak secara umum, orang ini tidak motivasinya dalam memberikan infaknya bukan karena ingin dipuji manusia, tapi karena janji-janji Allah juga terkait dengan dunianya Ustaz. Nah tadi kan harta, zakat dan sedekah ini akan menyuburkan harta. Allah juga janjikan akan menggandakannya gitu. Nah jadi motivasi itu yang membuat dia termotivasi untuk agar hartanya ini bertumbuh gitu. Nah itu yang dominannya itu. Benar nggak ini dijadikan motivasi demikian? Nah, jadi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hukum asalnya itu adalah tujuan kita harus lillahi taala. Ya, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita tujukan ya setiap amal ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya ya salatku, amal ibadahku, hidupku dan matiku semuanya aku peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan sungguh tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Artinya beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan hal ini, ya wallahu taala alam, memang ketika ada dalil-dalil yang menunjukkan ya misalnya ibadah ini orang akan dilancarkan rezekinya, dengan melakukan ibadah ini ya orang akan mendapatkan manfaat dunia ini, maka ya wallahu taala alam boleh saja itu diniatkan, tapi jangan mengalahkan lillahi ta'alanya itu. Artinya jadikan itu niat di bawah karena Allah Subhanahu, di bawah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya kita beribadah betul-betul lillahi ta'ala. Mungkin bonus ya. yang disegerakan kata Nabi ya. Sebenarnya ya seandainya kita tidak niatkan sekalipun, jadi dengan banyak berinfak, banyak bersedekah, Allah akan gantikan kita yang lebih baik, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Seandainya kita tidak niatkan sekalipun itu sudah dapat sebenarnya. Seandainya kita betul-betul niat lillahi ta'ala, itu sudah dapat, sudah otomatis dapat. Nah, jadi ya kalaupun mau diniatkan silahkan, tapi di bawah ya niat kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ya? Karena memang ada dalil-dalil tadi itu yang menunjukkan keutamaan-keutamaan yang akan diraih bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ada juga orang ya ketika dia berinfak, bersedekah tujuannya untuk sehat. Ya.
Kadang ada sebagian berobat dengan sedekah kan sering kita dengar itu. Dawu mardakum bisadaqah. Ya, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan bersedekah. Ini kan manfaat duniawi. Ya, jadi boleh. Cuman tidak mengalahkan niat yang utama tadi itu, yaitu lillahi ta'ala itu. Wallahu ta'ala. Syukran jazakallah khair Ustaz. Ini pencerahan bagi ulun sendiri. Mudah-mudahan juga bagi pendengar dan pemirsa sekalian. Ketika ada dalil yang memang memotivasi, tentu sangat boleh kata Ustaz. Tapi sekali lagi, di atas itu semua adalah wajah Allah yang menjadi tujuan. Jangan pernah terkalahkan dari itu semua. Karena bisa jadi Allah tidak selangsung membayar apa yang kita lakukan. Bersedekah katakan, usahanya tidak kunjung bertumbuh usahanya. Dan kalau itu saja yang berhenti di situ niatnya, khawatir nanti berburuk sangka kepada Allah dan kecewa. Ya. Tapi ketika wajah Allah yang kita tuju, maka insya Allah kita akan bersangka baik kepada Allah, dan Allah pasti punya skenario terbaik untuk kita begitu. Jazakallah khair Ustaz. Pendengar sekalian, Saya menjawab yang pertama tadi. Nah, jadi kaitan dengan menzakatkan orang tua tadi, ya. Padahal orang tuanya memang mampu. Ini kita bacakan dari fatwa salah seorang ulama besar di Arab Saudi. Ya, beliau mengatakan, laisa lil muslim an yukhrija zakatahu fi walidayhi wala fi auladi, bal alaihi an yunfiqa alaihi min mali idza ihtaju lidzalika wa huwa yaqdiru 'ala al-infaqi 'alaihim. Jadi kata beliau bahwasanya tidak diperkenankan, ya tidak diperbolehkan bagi atau tidak sah ya zakat yang dikeluarkan oleh seorang anak atas nama orang tuanya ketika orang tuanya itu mampu untuk ya menzakatkan dirinya. Ya. Adapun kalau sifatnya dia mengeluarkan zakat sebagai wakil saja, tapi dia ambil dari harta orang tuanya, maka itu boleh. Ya. Tapi kalau dari hartanya sendiri atas nama orang tuanya, padahal orang tuanya mampu, maka itu nanti tidak sah zakatnya itu. Nah, zakat itu diambil dari harta orangnya, bukan dari harta orang lain, begitu ya. Nah, diambil dari harta yang wajib dizakatkan itu, begitu. Ya Allah taala. syukran jazakallah khair Ustaz. Pendengar sekalian, banyak sekali di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri bertemu permasalahan seputar zakat yang kita barangkali masih ragu dengan status hukum kita atau jawabannya. Banyak sekali sekitar kita. Misalkan Anda punya membuat ruko, rumah kontrakan misalkan ya. Rumah kontrakan ada 5 pintu. Baru selesai dibangun. Nah, masyarakat itu ada yang membayar zakat dari nilai bangunan rumahnya. Apakah ini benar? Mungkin jawabannya bukan sekarang Ustaz ya. Kemudian mengolah kapal, tuntung kapal dibangun, kemudian dari nilai kapal dikeluarkan 2,5%. Apakah ini benar? Nah, ini kan nanti kita banyak pertanyaan seputar kita. Ya, dan insya Allah kita akan masuk di hari-hari selanjutnya. Setelah mukaddimah dari Ustaz, kita akan masuk insya Allah ke bahasan tentang zakat fitrah, zakat wajib pribadi. Kemudian baru bahasan yang jauh lebih luas, zakat mal. Nah, ini zakat harta ini yang sangat panjang pembahasannya, meliputi zakat tijarah, zakat perdagangan, zakat perkebunan, pertanian, hasil-hasil pertanian, zakat peternakan gitu. Nah, ini yang insya Allah akan kita pelajari dan diskusikan di hari-hari selanjutnya insya Allah. Demikian kiranya pendengar dan pemirsa sekalian, diskusi dan temu kita hari ini, semoga yang kita dapatkan menjadi barokah dan menjadi ilmu yang bermanfaat,
Semoga Allah menolong kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dari syariah Allah ini. Jazakumullah khair Ustadzuna atas waktu yang sudah diberikan di sore ini untuk kita semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dan kita semua yang hadir di ruangan ini dan juga pemirsa sekalian yang di manapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kegiatan ini, baik ucapan maupun sikap yang tidak patut begitu kepada Allah. Kami mohon ampun kepada dian semuanya, pendengar semuanya, pemirsa semuanya, kami mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن